Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Latifatunisa dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membahas materi PKN bab 2 tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan penguasa dan pemenuhan kesejahteraan hidup dengan hak-hak asasi yang ada. Pengertian penegakan hukum menurut Profesor Jimli As-Siddiq SH, yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini ada unsur-unsur perlindungan. Ada apa aja sih unsur-unsur perlindungan itu? Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Nah, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian di masyarakat. Setiap orang berhak loh mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya, yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan kekayaan industri. Nah, yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, itu ada polisi. Apa sih tugas dan wewenang polisi? Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan adalah 1. Melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Yang ketiga, melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, ada hakim. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat ada advokat. Apa itu advokat? Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar ruangan pengadilan yang memenuhi persyaratan perundang-undangan ini. Yang kelima ada KPK. Apa itu KPK? KPK adalah Komisi Pemberantas Korupsi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindakan Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK yaitu untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Ada dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan, pencurian, bahkan korupsi, dan lain-lain. Nah, apa saja sih partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia? Yang pertama, dalam bidang pendidikan, yaitu dengan menanamkan sikap patuh terhadap hukum. Yang kedua, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Yang ketiga, memupuk budaya hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.